Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, banyak cara dilakukan untuk memperkenalkan dan menjual produk UMKM. Di era kekinian, pelaku UMKM dapat menjadikan media sosial untuk menjangkau calon konsumen. Berikut laporan reporter Batam TV, berjualan ala Iluh Craft menularkan ilmu majukan UMKM melalui media sosial. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Yulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, selamat sore Pak Sunardana Putra. Selamat sore, lagi apa ini? Mulai dari awal banget. Teknologi digital kini merambah seluruh sendi kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia tidak lagi terhalang jarak dan waktu. Kapanpun dan dimanapun, kita dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam dunia usaha, teknologi digital mampu memberikan dampak yang signifikan. Pelaku UMKM dan industri besar memanfaatkan teknologi digital untuk membangun jaringan bisnis hingga memperkenalkan produk mereka. Adalah Iluh Eka Lindawati, pemilik usaha rajut Iluh Craft, salah satu pelaku UMKM yang memanfaatkan teknologi dan membesarkan usaha yang ia rintis. Tidak seperti pelaku usaha yang langsung menawarkan produknya, Iluh memiliki cara tersendiri dalam pemasaran produk di media sosial. Wanita berparas ayu ini hanya memperlihatkan keterampilan merajutnya sembari menyapa penontonnya. Jika ada penonton yang bertanya, Iluh akan dengan senang hati menjawab pertanyaan tersebut. Dengan kata lain, Iluh menjual produk merajutnya sambil mengedukasi calon konsumennya. Di Instagram, di Facebook, WA juga di status, terus ada TikTok juga mulai situ. Ya agak mengalay-alay sedikit. Terus YouTube sebenarnya ada juga tetapi belum maksimal gitu. Masih belajar untuk butuh tim lagi, cari tim untuk memegang itu. Dan itu lebih ke saya melihat bagaimana sih cara mereka menampilkan produk di sosial media seperti itu, dan mereka tidak melulu menjual gitu. Produk-produk luar negeri itu tidak oh ya ini harga sekian gitu, jadi mereka tuh menampilkan produk dengan foto-foto yang sangat menarik, terus dengan konten-konten yang menarik seperti itu. Nah itu Merajut adalah metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari benang rajut. Berbeda dari menenun yang menyilangkan dua jajaran benang yang saling tidak lurus, merajut hanya menggunakan sehelai benang. Sebaris tusukan yang sudah selesai dipegang di salah satu jarum sampai dimulainya tusukan yang baru. Dari sebuah produk yang dihasilkan Iluh Craft, produk yang memakan waktu lama adalah saat merajut tas. Karena dalam membuat tas diperlukan 2 kali pengerjaan. Pertama saat dilakukan proses merajut, dan kedua harus melibatkan pihak luar, yaitu penjahit yang mengerjakan bagian dalam.
Kedua proses tersebut bisa memakan waktu hingga 3 minggu lamanya. Kita 2 kali pengerjaan, jadi ada yang mengerjakan rajutannya, terus ke tim jahit. Nah, di tim jahit terkadang saya masih freelance, jadi tim jahitnya menerima jahitan dari yang lain juga, jadi kadang kita menunggu gitu. Jadi iya, untuk dalamnya itu, jadi untuk tasnya itu 2 kali proses. Berapa lama? Satu hari itu kan satu hari satu itu butuh 2 gulung benang, jadi 30 berarti 2 kali 30 sekitar 60-an, 50 lah, 50 gulung gitu. Itu untuk satu produknya ya, topi. Kalau untuk sepatu sepasang itu kurang lebih 2 gulung juga gitu, tapi kalau untuk sepatu belum banyak. Nah, untuk tas sudah bisa kita oper ke teamwork gitu. Sudah ada. 1 bulan kakak bisa bikin berapa banyak produk kira-kira? Kalau untuk topi sekitar 20-25 gitu. Kalau untuk tas, nah itu tadi sampai jadinya itu kan, kalau kita untuk stok produknya itu mungkin sekitar 15 tas gitu boleh. Itu sambutan dari masyarakat. Selama menjalankan usaha hingga hari ini, topi rajut merupakan produk yang paling diminati masyarakat. Dalam pengerjaannya, pemilik Iluh Craft ini harus mengerjakan secara detail dalam beberapa bagian. Disitulah yang menjadi daya tarik konsumen untuk membedakan topi hasil rajutan Iluh Craft dengan perajut lainnya. Bahkan jika dilihat langsung, topi hasil rajutan Iluh Craft tidak terlihat sambungan, warna cerah, serta terdapat penambahan aksesoris pita yang menambah topi rajutan ini lebih cantik. Nah, yang bikin saya berbeda adalah tidak terlihat sambungannya. Jadi dari kerapian, terus warna gitu. Nah, untuk stok sendiri saya buat warna yang ini. Terus untuk pemanisnya saya belum lihat sih ya perajut lain yang buat dengan bel ini. Nah, terus ada ciri khasnya. Nah, ini belum dilabelin gitu. Kita ada label di sebelah sini. Kayaknya ada yang sudah berlabel di sana. Nah, seperti itu. Jadi tingkat kerapian dari warna dan ukuran, terus ini lingkar kepalanya persisi dengan kepala. Terkadang kan ada saya awalnya gitu bikin topi itu bergaris di sini, jadi itu nggak enak dipakai. Terus di sini juga terlihat kotak, jadi orang bilang itu bikin apa, bikin peci ya gitu. Nah, padahal untuk topi gitu kan enak, biar enak dilihat, terus dipakai juga enak gitu. Dan saya juga untuk topi sendiri ada 2 ini kan, customer saya ada yang berhijab dan tidak gitu. Jadi peruntukannya ada yang memang size untuk yang berhijab dan ada yang untuk tidak berhijab. Dalam menjalankan usaha rajut, Iluh tidak sendiri. Ia memanfaatkan keterampilan ibu rumah tangga yang sebelumnya ia latih. Meskipun tidak semua produk, ibu-ibu tersebut dinilai sangat membantu menyelesaikan pesanan konsumen. Dalam menjalankan usaha rajut, ibu 2 anak ini mengaku masih kesulitan dalam menemukan bahan baku. Karena bahan baku yang ia butuhkan tidak tersedia di Kota Batam. Dan itulah yang membuat harga jual menjadi agak tinggi. Selain memanfaatkan teknologi digital, Iluh juga memperkenalkan produk rajutnya melalui beberapa event bazar dan pameran. Kolaborasi cara marketing keduanya dinilai lebih memaksimalkan penjualan. Demikian Putri Yulianti Amini, Rajin Pasar Ibu, melaporkan dari Batam.